Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman guru di SMK Teknosa Surakarta. Di sini kita belajar menggunakan Moodle sebagai media pembelajaran daring kita. Ya, gunanya untuk memperbaiki agar pembelajaran daring kita menjadi lebih baik dan lebih bervariatif untuk siswanya nanti. Dan juga ini juga bisa menjadi sebuah ciri khusus bagi sekolah SMK Teknosa yang tidak dimiliki oleh SMK lain, sehingga menjadi daya tarik siswa agar bisa mendaftar atau nanti belajar menjadi siswa SMK Teknosa Surakarta di tahun pelajaran berikutnya. Nah, bagaimana menampilkan tampilan seperti ini? Silakan ketik cpt ya di browsernya .smkteknosa.sch.id, tinggal enter aja. Nah, nanti akan tampil seperti ini, tunggu sebentar. Nah, kalau tidak tampil bisa klik continue, tadi ada tulisan continue ya, ini saya ulangi lagi, cpt. Nah, kalau tidak segera tampil bisa klik continue nih, klik. Nah, itu biar cepat tampilnya. Kalau sudah ada tampilan seperti ini, pilih di kanan atas ada login. Bapak Ibu bisa login di sini, masukkan username dan password yang sudah diberikan oleh sekolah. Nah, saya misalkan di sini saya pakai username password saya login. Nah, kemudian di sini akan tampil course yang Bapak Ibu ampu. Ya, kemudian di sebelah kanan ada nama Bapak Ibu semuanya. Nah, bagaimana kita mulainya? Memulainya yang pertama adalah kita klik all course di sini sebelah kiri ini. Ya, kita klik all course, kemudian kita pilih mapel kita. Nah, di sini matematika, klik mapelnya. Nah, kemudian di sini sudah ada pembelajaran. Nah, ini kita yang buat. Ya, bagaimana cara membuat ini pembelajaran matematika 11 PS, 12 TKJ, 12 PS, 10 TKJ, 11 TKJ, 10 PS. Caranya adalah kita add new course. Nah, ini saya misalkan kalau ada tanda bintang merah ini berarti harus diisi. Dan ini adalah pelatihan Moodle. Nah, kemudian kita isi nama, boleh tidak juga nggak apa-apa ya, kita kasih nama Moodle bisa saja ya, Moodle. Nah, ini kategorinya masuk di kategori matematika ya. Terus ini bisa dimulai tanggal 27 ya, tidak ada bawahnya, dibawahkan aja terus apa-apa. Course format ini kosong aja enggak apa-apa, biarkan aja. Appearance-nya kita biarkan saja, file dan upload-nya. Nah, ini bisa kita maksimalkan karena di sini maksimalnya 1 GB, kita pilih 1 GB aja. Kemudian completing tracking-nya. Nah, ini kalau belum yes dibuat yes. Ya, nanti biar ada kotak-kotaknya itu ya, biar kita bisa memantau aktivitas siswa. Case-nya ini tidak usah, kemudian grupnya kita juga tidak usah, tapi kalau mau buat grup juga nggak apa-apa, sementara tidak usah dulu. Remaining-nya ini biarkan saja. Kemudian save and return. Nah, di sini sudah tampil pelatihan Moodle. Nah, kalau Bapak Ibu membuat pembelajaran mapel IPA misalkan ya, kan lihat tulis saja tadi pembelajaran IPA kelas 10. Nah, itu sebagai contohnya. Kemudian kita misalkan ya, ini punya saya yang 12 PS, ini saya klik. Nah, nanti ada tampilan seperti ini. Nah, ini apa saja kegunaannya dan bagaimana cara mengisi tampilannya ini. Nah, mari kita lihat. Kita klik dulu di sini pelatihan Moodle ya. Kalau Bapak Ibu misalkan pelajaran IPA ya, diklik aja pelajaran IPA-nya. Pelajaran bahasa Indonesia, klik aja pelajaran bahasa Indonesia ya, yang baru aja Bapak Ibu buat. Saya klik. Nah, kemudian ini masih kosongan, tidak seperti yang tadi. Kemudian di kanan atas ada turn editing on, kita klik turn editing on. Nah, kemudian sudah sampai seperti ini. Nah, dalam satu ini bisa kita buat berbagai macam AD, bisa juga kita buat berbagai macam pertemuan, tapi lebih enaknya nanti dibuat per KD saja. Nah, di dalam KD itu bisa dibuat berbagai macam pertemuan.
ya berbagai pertemuan, bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Klik tanda gerigi di sini, di roda ini 3 klik, kemudian ini kita isi namanya, ini kita ini dihilangkan aja double-nya. Oke, jadi tadi kalau ini masih centang, ini nggak bisa diisi ya, kita hilangkan centangnya, nanti kita isi KD apa kita, misalkan KD belajar modul model. Nah, ini boleh diisi boleh tidak, ini boleh diisi boleh tidak, ini tidak usah aja ya, ini tidak usah dulu sementara, save dan karena ini baru awal. Nah, sudah keluar. Kemudian kita ingin dalam KD Moodle ini apa yang perlu kita awali ya, kita pembelajaran awal apa, misalkan kita awali dengan kegiatan web meeting, boleh. Nah, nanti di sini kan ada namanya add resource sama add an activity. Kalau belum tampil seperti ini, lihat di sebelah kiri. Nah, ini ada activity chooser on ya. Kalau statusnya di tempat Bapak Ibu masih activity chooser off, kita klik ini, nanti hilang seperti ini ya, tapi chooser off. Tapi kalau ini tadi biar tampil, klik lagi, nah on, berarti ini harus on biar ini tampil. Nah, bagaimana kita ingin membuat web meeting? Oke, web meeting nanti ada dua cara. Cara pertama adalah kita memanfaatkan web meeting yang sudah ada pada di Moodle. Nah, namanya adalah Big Blue Button. Jadi di activity klik panah bawah, Big Blue Button, klik, nanti akan tampil. Nah, kita kasih nama, apa namanya? Web meeting pelatihan Moodle. Nah, ini bebas ya, pelatihan Moodle. Nah, ini bisa kosongnya aja, nggak apa-apa. Oke, sementara ini dulu. Kemudian ini activity completion-nya di sini. Untuk awal kita tidak usah, tapi kalau mau diedit nanti bisa di sini ya. Gunanya apa? Ya nanti aja ya yang berikutnya. Klik save message. Nah, ini adalah web meetingnya sudah selesai. Nanti tinggal diklik aja, nanti kita akan masuk web meeting, tinggal join session. Kemudian nanti akan tampil ya, agak lama ya. Nah, tampil seperti ini. Ini kita sudah tidak usah pakai install aplikasi, tinggal kita mainkan di browsernya. Jadi siswa sudah tidak usah You are currently the only person in this conference. Oke, tinggal close saja. Kemudian kita end session, kita close saja, tidak apa-apa. Ini kalau Bapak Ibu ingin menggunakan Big Blue Button, jadi sudah tidak usah pakai tambah aplikasi lagi. Tapi kalau ingin web meetingnya menggunakan aplikasi Zoom atau menggunakan Google Meet atau yang lainnya, maka bisa gunakan Moodle ini sebagai bahan untuk atau sebagai media untuk sharing link. Jadi nanti tinggal klik di sini resource, pilih URL ya, pilih URL. Nah, kemudian di sini kita tulis web meeting, misalkan ya, web meeting latihan Moodle. Terus, nah di eksternal URL-nya ini Bapak Ibu kopikan, kopikan link Google Meet-nya, link Zoom-nya. Nah, nanti tinggal di copy di sini, terus tinggal di save and resume. Misalkan minta awur aja ya,
Zoom Meet biar nanti bisa diklik. Nah, ini nanti linknya link Zoom-nya ya, atau link Google Meet-nya. Udah di sini. Nanti siswa tinggal klik di sini, atau Bapak Ibu tinggal klik di sini, nanti langsung sinkron ke Zoom-nya. Ya, langsung sinkron ke Zoom meeting-nya. Nah, kalau mau pakai Zoom, Google Meet pakai ini, tapi kalau pakai Big Blue Button pakai bebas. Nah, tadi kenapa pakainya tracking komplitnya, nanti biar ada tanda centangnya ini. Nah, centang ini menunjukkan nanti ada reportnya, siswa nanti sudah sampai mana kita bisa tahu. Nah, terus setelah web meeting, apa yang Bapak Ibu lakukan, apa yang Bapak Ibu ajarkan nanti, itu nanti terserah Bapak Ibu ya, tidak harus manut dengan contoh di tempat saya tadi. Nah, misalkan setelah web meeting ini saya ingin siswa absennya lewat apa? Bisa lewat Google Form. Nah, Google Formnya nanti sama seperti di Zoom, kita ambil linknya saja, kita pakai URL-nya, kemudian kita ketik di sini, misalkan absensi pertemuan 1. Nah, seperti ini. Terus kemudian di sini dikasih linknya, copy pastekan linknya yang dari Google Form. Nah, linknya copy di sini. Misalkan aja nih, Tawur aja absen. Nah, karena ini ada tanda bintangnya, nanti kalau nggak diisi berarti nggak bisa dikeluarkan, ya, nggak bisa di save. Nah, save dulu. Oke. Kemudian setelah absen, apalagi yang perlu Bapak Ibu lakukan? Ya, nanti siswa tinggal klik ini, sinkron ke absensinya. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Oh, saya ingin memberikan materi ajar. Oke, materi ajarnya berarti kita pakai listen. Nah, di sini kita pakai listen. Kita di sini materi ajar membuat Moodle. Ini untuk pertemuan pertamanya. Misalkan seperti itu. Nah, ini kemudian di save and return dulu. Nah, ini cara membuatnya dulu ya. Setelah itu, bagaimana cara mengisinya ini? Terus materi ngajarnya ngisinya gimana? Ya tinggal klik aja di sini. Nah, jadi dari awal sampai dulu ya. Ini tadi cuma untuk ngedit. Kalau ini untuk mengisi materinya, klik di sini. Ada tampilan seperti ini. Kemudian pilih Add Content Page. Oke, Add Content Page. Kemudian di sini kita materinya apa? Oh, membuat Moodle. Nah, terus di sini diisi materinya apa? Materinya cara membuat Moodle dan sebagainya, bla 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 dan seterusnya. Nah, kemudian kalau kita copy paste dari Word bisa enggak? Bisa. Bapak Ibu tinggal copy dari Word-nya, pastekan di sini. Kalau nggak mau repot bagaimana? Kalau nggak mau repot, tinggal di sniping tool. Klik di sini sniping tool. Klik di sini. Nah, kemudian di sini misalkan ada ini aja. Tutorial Google dulu ya. google.com tutorial Moodle misalkan. Nah, ini tinggal klik. Saya nggak mau copy paste. Misal kalau copy paste tinggal gini, thread copy, kemudian paste di sini. Nah, kita enter dulu, paste. Nah, bisa. Kalau nggak mau copy paste, tinggal ini, sniping tool, new, drag ke sini, terus copykan ke sini, tinggal tempelkan ke sini, paste. Nah, ini bentuknya gambar. Ini udah bisa. Kalau bentuk gambar gimana? Gambar bisa. Oh, maaf, gambar misalkan ini ada gambar enggak? Nah, ini
ada gambar ya, ada gambar ini tak senyum sini, copy, kemudian dipaste aja di sini, Ctrl paste, sudah ada. Nah ini, nah di sini nanti di ini nanti ada tampil dalam satu halaman ya, halaman nanti bisa diturun naikkan kalau terlalu banyak. Kemudian kalau hanya satu halaman, di sini ada konten satu. Konten itu nanti akan memunculkan tombol untuk mengakses siswa. Ya, siswa mengakses setelah ini apa? Karena cuma satu apa istilahnya, satu halaman, maka nanti di sini ditulis saja bebas ya, rampung. Ya, bahasa Jawa ya rampung. Rampung itu berarti sudah selesai. Rampung. Nah, jamnya di sini ditulis end of lesson. Jadi nanti siswa sudah ngeklik itu nanti selesai. Tapi kalau ini masih ada lanjutannya lagi, misalnya lanjut berarti di mau ditulis next boleh, next sabari terserah ya, lanjut tinggal di save page. Nah kemudian kalau ingin menambah lagi, saya butuh di halaman berikutnya, tinggal expand. Nah tadi kan di sini collab, pilih expand, kemudian tambah add content page. Nah misalkan ini halaman kedua, kita isi apa? Kita isi melatih kejujuran. Nah ini tinggal diisi apa terserah, sama kayak tadi, tinggal copy paste aja. Nah kalau nggak mau copy paste ya tinggal ini, kalau ada gambarnya wah nanti ada icon-icon yang nggak bisa di copy ya, tinggal di sini aja, set copy, tinggal taruh di sini, paste. Nah selesai. Nah terus ini deskripsinya sama, kita masih ada lanjutnya enggak? Ada lanjutannya, yuk dilanjut, lanjut, misalkan kalau ada kelanjutannya lanjut, pilih next page. Terus lah nanti kalau pengen balik lagi di halaman pertama bagaimana? Pilih konten 2 ya, untuk menambah tombolnya tadi. Nah terus di sini tulis balik, nah, contoh ini ya, balik, dipilih yang previous. Kalau dibalik boleh enggak? Di sini balik yang previous, ini yang lanjut, ini yang next, boleh. Nanti hanya perbedaan di penataan di tombolnya, nggak apa-apa, karena ini masih lanjut. Kemudian kita masih ada lagi, kirim konten lagi. Nah di sini misalkan saya ingin memberikan video saya biar YouTube saya terkenal, ya enggak apa-apa, pilih di sini aja video pembelajaran misalkan. Nah cara ngisinya gimana? Ambil aja dari link YouTube, misalkan di sini link YouTube. Di sini saya misalkan ambil ini, nah, saya ambil dari sini, kemudian sini tinggal kita copy linknya, copy, kemudian kita taruh di sini. Jangan dipaste ya di sini ya, kalau dipaste di sini percuma ya, jangan di sini. Tapi masternya di mana? Di ini ya, ada tulisan linknya ini ya, ada rantainya nih, linknya ini diklik dulu di sini, master. Nah ini tidak usah dicentang, tidak apa-apa. Bedanya apa? Kalau ini tidak dicentang, nanti tampilannya tetap di halaman moodle-nya. Tapi kalau ini dicentang, nanti dia akan membuka halaman baru. Ya, ini saja create link. Nah warna sudah merah. Oke, deskripsinya, nah ini diisi, misalkan ini udah yang terakhir, wes tulis rampung, karena ini udah terakhir, rampung berarti end lesson, karena udah selesai. Nah biar bisa balik ke halaman sebelumnya gimana? Klik description di konten 2 ini, klik aja balik, ini di reviews. Nah nambah konten 2 lagi boleh, nah, bisa.
Nah, ini udah tampil videonya kan, collab. Nah, di sini ini adalah urutan dari yang kita buat tadi. Kita tadi udah membuat Moodle, melatih kejujuran, video pembelajaran, jamnya ini udah kelihatan. Tapi nanti Moodle membacanya itu adalah dari atas. Video pembelajaran dulu, baru ini. Padahal kita inginnya dari yang bawah. Nah, gimana caranya? Kita rubah urutannya ini. Caranya gimana? Ini di sebelah sini. Sebelah sini ada move page, update page, review page, sama delete. Kalau ini nggak jadi ya tinggal di delete aja. Mengganti urutannya tinggal kita klik di sini, move page, klik. Video pembelajaran ingin kita taruh bawah sendiri. Ini bawah sendiri. Ini berarti yang kedua, ini yang pertama. Bawah sendiri. Ya udah. Melatih kejujuran kita pindah di kedua. Nah, udah urut membuat Moodle, melatih kejujuran, video pembelajaran. Sudah, kita kembali lagi ke KD ini lagi. Klik. Udah jadi. Contohnya tinggal diklik ini sebagai contoh. Hasilnya ini ya, bukan contoh ya, hasilnya. Nah, ini tampilan halaman pertama. Cara buat Moodle, bla 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 dan sebagainya. Nah, gunanya tadi konten tadi ini. Nah, gunanya ini. Kalau ini kita klik lanjut, dia pindah ke halaman berikutnya, mata pelatih kejujuran. Nah, ada dua, karena tadi kan kita membuatnya dua konten. Kalau mau balik lagi, pencet balik. Balik. Mau lanjut, lanjut. Nah, tadi kalau dibolak-balik gimana? Yang balik tadi di konteks 1, kemudian yang lanjut di konteks 2, ya ini cuma kebalik posisinya aja. Baliknya di sebelah kiri, lanjutnya di sebelah kanan. Itu. Nah, kan kita lanjutkan ke yang ketiga. Nah, ini sudah ada videonya. Tinggal diklik aja, klik. Saya akan membacakan surat. Tinggal di klik rampung. Klik. Dah. Balik ke KD belajar. Nah, jadi di sini kita menggunakan materi ajar ini, siswa tidak perlu mendownload materi yang berupa PDF maupun berupa PPT atau video. Ya, tidak usah mendownload itu. Jadi nanti bagi siswa yang HP-nya memorinya itu kecil, tidak terlalu berat untuk mendownloadnya, ya, untuk menyimpan itu semuanya, sehingga sewaktu-waktu siswa bisa belajar lewat sini aja. Nah, tetapi kalau seandainya siswa ingin mendownload materi, aku pengen mendownload aja Pak, biar atau Bu, biar bisa belajar secara offline, kan ini kan online gitu, ya enggak apa-apa, kita bisa sediakan sebuah tempat untuk mendownloadnya. Nah, di sini kita pilih add of resource. Nah, pilih di sini, pilih yang folder. Nah, ini diisi dengan bahan ajar misalkan ya, namanya terserah ya. Ini saya kasih contoh aja, bahan ajar pertemuan 1. Kasih contoh, deskripsinya boleh diisi, boleh tidak. Nah, sekarang apa saja yang perlu diisikan di sini, silahkan diisikan di sini. Sebagai contoh, ini saya punya misalkan ya, nah ini ada musik, ada dan sebagainya. Misalkan kita ambil dari yang kecil aja, langsung udah ini aja. Ini tinggal saya klik, drag sini aja. Nah, ini udah masuk ya, udah masuk. Kalau ditambah lagi bisa enggak? Bisa. Misalkan kita cari file yang kecil aja, misalkan nah ini, misalkan ini kita drag semua, taruh sini, bisa. Masuk ya, tinggal di save. Nah, nanti siswa tinggal ngeklik sini, klik, ini udah keluar semua, tinggal diklik aja ini, klik, nanti dia akan akses dan download. Ini berupa video, bisa berupa gambar, bisa berupa dokumen, bisa. Nah, kalau siswa mau belajar di situ, mau mendownload silahkan.
setelah ini apa yang Bapak Ibu lakukan, atau misalkan ingin memberikan tugas apa, silakan. Misalkan ini saya ingin memberikan tugas berbentuk esai juga boleh, atau misalkan memberikan tugas agar siswa berdiskusi, ya tidak apa-apa. Misalkan gini, di sini ada yang namanya forum. Ini pilihannya banyak ya, ada yang namanya forum. Ini misalkan untuk tugas, atau bisa untuk namanya LKPD, terserah LKPD. Nah, kemudian di sini kita isi tugas kita untuk siswa apa. Sebagai contoh, misalkan di sini soal integral. Tentu. Nah, ini sebagai contoh. Mana soalnya? Nah, ini saya gini aja. New set copy. Nah, ini pakai snapping tool ya. Tinggal dipaste di sini aja. Nah, pas tuh. Oke, tinggal di cek. Nanti hasilnya kayak apa? Kayak gini. Tinggal kalau siswa ngeklik, hasilnya kayak gini. Nah, gini. Kalau seperti ini, terus siswa bisa diskusi di sini. Ya, tinggal diklik. Nah, buat subjek baru apa? Soal 1. Ini gimana tuh caranya? Siswa bisa berdiskusi di situ, tinggal di post forum, continue. Nah, di sini kelihatan. Kemudian ada siswa yang lain ingin menanggapi, klik di reply di sini, klik. Nah, ini gimana tuh caranya? Nah, tinggal siswa yang lain bisa menanggapi di sini. Gini loh caranya. Kalau tidak bisa ngetik dengan ngetiknya terlalu banyak, bisa bentuk file. Misalkan ini dia kerjakan dulu di kertas, kemudian di drag ke sini. Nah, tinggal di post forum, continue. Nah, kayak gini. Nah, gini loh caranya. Nanti siswa, wow, lihat, oh kayak gini. Nah, nanti di replay lagi, bisa diskusi di sini. Nah, dengan cara begini nanti guru bisa memantaunya. Guru memantau, bisa mengarahkan jika ada yang salah dan sebagainya. Itu tampilan untuk diskusinya. Ini ada reply-nya juga. Nah, kemudian jika tugasnya tadi sudah didiskusikan, misalkan kurang marem, boleh pakai yang namanya chat ya. Ini bisa digunakan untuk diskusi, sangat tak kasih nama chat gitu aja ya, atau rembukan. Nanti di sini semua guru dan siswa bisa berdiskusi. Klik kanan aja ya. Nah, bisa masuk ke sini, klik chat now. Nah, nanti bisa diskusi di sini semua guru dan siswa. Halo guys. Ini bisa digunakan sebagai pengganti WhatsApp. Karena mungkin WhatsApp-nya sudah terlalu banyak grup ya, mungkin, atau dalam satu grup itu isinya semua siswa dan beberapa guru ya. Nanti kalau diskusi di grup itu, kasihan guru yang tidak ada kaitannya. Nanti ya tiap menit tangting ya, bunyi terus, sedangkan dia tidak ada kaitannya. Jadi bisa gunakan ini sebagai pengganti WhatsApp. Nanti kalau buat baru lagi WhatsApp-nya terlalu banyak grupnya gitu ya. Nanti siswa bisa saling menjawab di sini. Nanti daftar namanya siswa nanti keluar di sini. Siapa aja yang sudah masuk di sini. Nah, tinggal diklik saja kalau sudah selesai. Bisa gunakan ini. Apakah ini wajib? Enggak, tergantung Bapak Ibu menggunakan ininya. Nah, kalau sudah tugasnya ini ya, tugas LKPD ini tadi, karena sekolah kita menggunakan dua tipe penilaian, yaitu
penilaian keterampilan dan penilaian pengetahuan, maka tugasnya LKPD ini bisa digunakan untuk penilaian keterampilan. Nah, kalau ini digunakan penilaian keterampilan, berarti ini harus diunggah. Unggahnya di mana? Kalau mau diunggah di Google Classroom silahkan, tapi kalau mau gunakan ini sekalian untuk mengganti Google Classroom juga bisa. Nah, pakainya apa sebagai pengganti Google Classroom? Pakai add an activity-nya ini diklik, pilih assessment. Nah, ini untuk ngumpul ke tugas. Nah, terus kemudian kita di sini lihat. Oke, settingnya nanti aja ya, kita buat ini dulu aja. Dah, nanti siswa tinggal mengumpulkan di sini aja, klik. Nah, nanti Bapak Ibu bisa memantau, oh yang siswanya berapa toh? Yang sudah mengumpulkan berapa toh? Yang belum dinilai ada berapa? Nah, ini nanti kelihatan. Nah, nanti view-nya di sini ada. Nah, tapi karena ini belum ada siswanya, jadi belum tampil semuanya. Oke, ini sebagai pengganti Google Classroom. Itu tinggal diupload di situ aja. Nah, sekarang kalau tugas keterampilan atau nilai keterampilannya sudah ada, nah gimana untuk nilai pengetahuannya? Nah, nilai pengetahuan bisa kita gunakan kuis. Nih, kuis. Bisa pakai kuis di sini. Bisa namakan tes pengetahuan pertemuan 1. Nah, dibuat itu dulu aja. Kita save dulu aja. Nah, ini. Cara ngisinya ini gimana? Cara ngisinya adalah kita klik, kemudian question bank-nya, ya kan? Kalau Bapak Ibu sudah punya, maaf kita ulang dulu ya, sudah diklik kayak gini. Kalau sudah punya naskahnya, tinggal di edit quiz. Tapi kalau belum punya naskahnya, silahkan isi dulu di question bank-nya. Ini tuh question bank mungkin sudah pernah saya ajari gimana caranya membuat naskah yang bisa diupload di Moodle ya. Kemudian bagaimana cara mengupload ke Moodle-nya, itu kan sudah saya ajari. Nah, kemudian kalau sudah ya, kalau belum ya tinggal question bank kita klik kan, kemudian kita pilih import Blackboard, kemudian kita pilih filenya dan seterusnya ya. Nah, karena kita di sini sudah punya, anggap aja sudah punya, kita masuknya ke tes pengetahuan lagi di edit quiznya. Di edit quiznya di sini kan masih kosongan, pilih aja add di sini. Kita tambahkan dari mana? Buat question baru, buat satu persatu, atau langsung aja dari question bank. Nah, ini saya ambil aja dari question bank. Nah, sudah. Kemudian kita klik dari sini, klik. Nah, di sini nanti harusnya ada tampilan. Ya, ada tampilan sebagai contoh ini. Tampilan, maaf, sebagai contoh saya buat contoh lagi kayak gini. Sebagai contoh, yang saya yang ini. Kemudian, nah di sini kan ada ini aja lah ya. Saya klik. Nah, ini kan sudah ada yang nyoba. Edit baru aja ya, inilah misalkan di sini kita buat kuis, latihan kuis ya, save. Nah, ini tinggal saya klik, tinggal saya edit kuis, saya ambil dari question bank saya, di sini add ya, di add from question bank. Nah di sini kan kalau Bapak Ibu sudah mengupload naskahnya, harusnya di sini sudah ada mapelnya. Misalkan saya ambil satu aja di sini, klik. Ini tinggal, karena ini dipakai semua. Kalau yang dipakai hanya 2 saja ya diklik yang mau dipakai. Kalau semua mau dipakai diklik semua. Ya, kalau mau cepat ngekliknya kalau hanya 5 ini nggak masalah. Kalau 20 daripada ngeklik satu persatu, tinggal klik ini aja, klik. Nah, semuanya udah keklik semuanya. Kalau udah tinggal di add, select. Nah, ini udah masuk.
sehingga di save aja. Tapi ini maximum grade-nya kan 10, padahal di titik 0 sama maximum grade-nya kan 100, ya ini tinggal diklik tambah 01, klik, tinggal di save. Nah, terus kalau seandainya soalnya ingin diacak, klik ini aja, klik, nanti kan diacak soalnya ya, tinggal di save. Udah selesai, ini udah keluar sambil seperti ini. Nah, nanti kalau diklik hasilnya kayak gini, kalau di preview kayak gini. Nah, ini tampilannya di biar siswa nanti tinggal ngeklik aja. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya. Tadi mana? Oh, kuisnya tadi belum ditambahkan ya, tadi kuis. Oke, nilai pengetahuan misalkan aja udah, tinggal diklik di sini. Udah. Oh, ini udah di udah, berarti ini kalau ini nggak jadi, misalkan ya, wah ini kok kokean nggak jadi, tinggal klik edit ini, delete. Nah, nih kalau udah sampai sini ya sudah, ini pertemuan pertama cuma sampai sini, ini contohnya. Tapi kalau bapak ingin bereksplorasi lagi, silahkan gunakan activity yang ada di sini. Oke, nah sebagai contoh ini pertemuan pertama. Nah kalau ingin menambahkan pertemuan kedua ya sudah ditambah lagi, misalkan saya membuat materi ajar lagi di sini, listen, saya buat lagi materi ajar pertemuan kedua. Nah, tinggal lanjut. Ya, tinggal lanjutkan ke pertemuan kedua dan seterusnya. Kalau satu KD lebih dari satu pertemuan. Kalau pindah KD lagi bagaimana? Tinggal bawa yang di sini. Nah, kita mau nambah KD ya. Ini kan KD 1, KD 2 misalkan kita tambahkan di sini, klik. Kemudian nah, ada topik ini. Tinggal klik geriginya, kita rubah topiknya. Ini centangnya hilangkan. KD berikutnya, kemudian tinggal di save change. Nah udah, ini tinggal diisi sama seperti ini tadi. Nah itulah bagaimana cara kita mengisinya. Nah sekarang kita bagaimana cara menyetingnya. Yang pertama, web meeting kita mau setting siswa tidak harus ikut web meeting ya, karena mungkin waktunya kalau kita pakai Moodle itu bukan Moodle apa, kalau kita pakai Zoom itu waktunya terbatas. Kalau kita harus nunggu 200 orang untuk gabung ke Zoom, itu kan mau buang-buang waktu, apalagi Zoom-nya itu gratisan sehingga waktunya hanya 45 menit 40 menit aja buat untuk nunggu siswanya, nanti pembelajarannya 5 menit. Nah nanti kalau ada siswa yang nggak bergabung bagaimana? Nah ini kita setting aja, misalkan ini nggak pakai, misalkan yang ini nggak kepakai. Kalau nggak kepakai kita hidden aja, klik, udah nggak usah kepakai, nanti siswa nggak tampil ini. Kemudian ini kita hilangkan aja, kita di setting tanda centangnya ini, jadi siswa mau boleh ikut boleh tidak ya. Kita hilangkan tanda centangnya ini, edit setting, kemudian kita kebawahkan ke activity completion. Nah ini kita hilangkan tanda centangnya, pilih yang do not indicated ya. Oke. Boleh ikut boleh tidak. Kemudian absen ini siswa wajib harus absen. Bagaimana cara dia harus wajib? Kita edit ini, karena siswa itu wajib. Nah pilih activity completion, kemudian kita buka di sini, pilih yang komplitnya harus dengan kondisi yang sudah dipenuhi ya, yang kondisi met. Nah kita klik ini, siswa harus view. Nah ini expect completion ini adalah batasannya ya, batasannya aja, atau boleh dibuka condition. Nah ini tandanya tentang titik-titik. Kalau kotaknya titik-titik kayak gini berarti dia harus mengaksesnya baru bisa centang. Kalau kotaknya gini
solid kayak gini, nanti siswa bisa nyentang manual. Terus setelah absen baru materi ajarnya. Materi ajarnya ini kita buat bagaimana? Kita setting materi ajar ini bisa diakses siswa asal sudah absen. Kita buat seperti itu. Kalau tidak absen, maka siswa tidak boleh mengakses materi ajar. Nah, berarti nanti kita buatnya gini. Setting tadi kita pilih ini, siswa harus mengaksesnya. Ini, kemudian ini ada pilihan. Pilihan pertama, siswa harus melihat activity untuk dapat centang. Jadi cuma diklik kemudian di close lagi, itu nanti centang. Nah, tapi saya tidak sarankan ini, tapi mau nggak apa-apa. Tapi saya sarankan adalah yang ini. Ini maksudnya adalah siswa harus mencapai pelajaran yang terakhir untuk menyelesaikan aktivitas ini. Jadi harus sampai ngeklik finishnya tadi. Ya, harus dibuka sampai akhir. Bukan buka karena kita sudah membuat 10 halaman, ternyata dibuka 1 halaman terus di back di awal, nanti udah centang. Tapi kalau ini harus dibuka 10-10-nya baru bisa centang. Oke, save. Oh, tadi lupa yang nyeting anunya ya. Tadi baru nyeting pembreaknya. Nah, syaratnya pilih yang restrict access. Add restrict access, pilih activity completion. Dia bisa diakses apabila sudah menyelesaikan apa? Oh, menyelesaikan absen. Klik. Nah, baru di save. Nah, ada tampilan seperti ini. Siswa bisa mengakses ini asal absennya ini sudah centang. Begitu pula untuk berikutnya. Ini bahan ajar. Oh, ini pilihan, boleh diakses, boleh tidak. Ya, tetapi ini bisa dibuka kalau absennya ini sudah dibuka. Ya, sama. Tinggal edit setting. Karena ini pilihan, berarti boleh centang, boleh tidak. Kemudian kita pilih dia bisa diakses asal absen pertemuannya sudah diakses. Save and return. Hanya itu aja. Tugas LKPD nya ini bisa diakses asal materinya sudah dibaca. Tinggal diedit. Di restrictnya dia bisa diakses, add completion asal materinya sudah dibaca. Kemudian ini pilih yang kalau sudah dipenuhi. Kalau ini pilih aja yang atas gak apa-apa, karena yang kita butuhkan hanya siswa membaca soalnya tadi. Tapi kalau mewajibkan siswa harus diskusi, ya pakai ini dicentang. Kalau mau diskusi, kalau dipaksa mau diskusi ya, ini kalau yang ini siswa harus ngepost diskusi minimal 1. Kalau ini siswa harus create, jadi membuat diskusi, tidak mereply talk. Kalau ini hanya mereply aja nggak masalah gitu ya, karena kita hanya kalau saya cukup melihat soalnya aja, diskusinya bisa di WA misalkan, ya udah apa-apa, ini dikosongin aja. Tapi kalau diskusinya harus di sini, ini dicentang ya, dicor ya, enggak apa-apa. Nah, terus rembukan ini boleh dipakai, boleh tidak. Nah, ini tadi kan boleh pakai, boleh tidak ya, kira ada ini aja. Ini karena ini kan tidak begitu ini aja ya. Nah, boleh dipakai, boleh tidak, kita pakai saja. Nah, ngumpul ke tugas ini kita edit. Nah, ini ada batasannya, mau dibuka kapan, deadline-nya kapan ya, deadline-nya kapan. Misalkan kita deadline sampai tanggal 5 Februari, ya sudah kita atur deadline-nya. Nanti setelah 5 Februari siswa tidak bisa ngupload lagi, jadi nggak bisa mengakses tugasnya kalau mau di deadline. Nah, maksimum numbernya yang mau diupload ini dibuat maksimal aja 20 aja, karena nanti yang diupload kemungkinan bisa lebih dari 1. Nah, ini pilih yang paling besar. Kemudian pilih yang restrict aksesnya, dia bisa diakses asal sudah membaca tugas LKPD-nya. Kemudian ini bisa dicentang asal siswa sudah
mensubmitnya saja ya. Kalau hanya view tinggal diklik aja, tidak mengumpulkan tugas, nanti siswa sudah centang. Tapi biar siswa itu harus mengumpulkan tugas, maka ini harus submit ya, harus submit masukkan tugas. Kalau ini harus mendapatkan nilai, berarti Bapak Ibu harus segera membuat nilai. Kalau nggak membuat nilai nanti nggak bisa centang. Nah ini ada batasannya ya. Kemudian di tes pengetahuannya sama, setting di sini. Kalau mau dibuka semua pakai ini aja, expand all ini membuka semuanya. Nah ini terbuka semuanya. Nah ini timingnya, mau dibuka kapan, kuisnya mau ditutup kapan, mau dibatasi waktu berapa lama. Kalau tidak ada buka tutupnya, bisa dibuka sewaktu-waktu, selamanya ya udah, ini nggak usah disetting. Tapi waktunya bisa disetting berapa menit, misalkan mau saya setting 120 menit, 60 menit, 17, nggak apa-apa ya. Oke, grade-nya ini siswa bisa apa istilahnya, kita berikan grade atau tidak. Grade itu dia tuntas atau enggak. Kalau tidak ada kata tuntasnya ya udah 0 aja. Misalkan ada KKM-nya ya, kita tulis di sini mau dikasih KKM berapa. Kalau nggak ada KKM-nya 0 aja. Terus percobaannya, siswa mau boleh berapa kali percobaan. Kalau saya 1, kalau mau dibuat 2 boleh ya, kalau 1 enggak apa-apa. Kalau dibuat banyak nanti ngaturnya di sini 2 atau 3 atau ini. Mau diambil nilai tertinggi, mau diambil rata-rata, atau mau dicoba mengambil nilai pertama atau nilai yang terakhir, terserah. Kalau saya 1 aja, Bapak Ibu bebas. Terus nah ini nanti apa saja yang perlu ditampilkan. Nah, nilai jawabannya benar atau bagaimana, terserah. Ini boleh dihilangkan semua, boleh dicentangi sebagian juga boleh. Kalau saya biasanya ini aja, kalau saya. Tapi kalau Bapak Ibu mau ekspansi lagi, mau dicentangi semua juga tidak apa-apa. Terus ini tidak usah, feedbacknya tidak usah. Nah ini syaratnya tadi. Nah kita pilih, dia bisa mengakses apabila sudah ini ikut mengumpulkan tugas. Nah itu. Nah ini pilih yang ini, kemudian pilih yang ini. Mengapa pilih yang ini? Kenapa tidak di atas? Kalau di atas itu gerbuka trok, ora digarap, siswa nanti centrang. Tapi kalau yang tengah ini, siswa harus mengerjakan berapapun nilai yang didapat, nanti baru bisa centrang. Tapi kalau ini nanti siswa harus mendapatkan nilai di atas KKM dulu, baru bisa lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Kalau belum KKM nggak bisa lanjut ke pertemuan berikutnya. Tapi kalau pilih ini, nanti siswa harus mencoba semua attempt-nya ya. Nah kemudian ini untuk pertemuan pertama. Pertemuan kedua kita setting syaratnya apa. Ini pertemuan kedua, oh syaratnya pertemuan 1 harus dituntaskan. Nah ini harus dituntaskan. Pertemuan 1 apa cukup salah 1 aja, yang terakhir tes pengetahuan ini harus tuntas. Nah ini kemudian kompletnya siswa harus sudah baca sampai akhir, karena ini kan bentuknya lesson ya. Cuma kita gini ya, kalau kita setting hanya ini aja, siswa mengerjakan dalam 1 hari ini bisa selesai semua sampai ke bawah. Nah, sampai ke bawah sampai ujian akhir nanti bisa dituntaskan semua. Tapi kalau kita ingin membatasi tiap pertemuan, misalkan dalam 1 pertemuan cuma sampai sini aja, walaupun ini syaratnya sudah dipenuhi tapi tidak bisa diakses. Nah, gimana caranya biar nanti siswa belajarnya itu sesuai jadwal. Nah, nek kabeh wis digarap siswane, nanti kita bingung untuk pertemuan berikutnya kita harus ngajar apa. Nah, editnya kita tambahin. Apa? Editnya itu adalah dia dikasih jadwal, bisa diakses. Nah, ini dia bisa diakses mulai tanggal berapa. Misalkan akses tanggal 26, 27, kita ambil 28 Januari ya, 28 Januari
baru bisa diakses. Nah, jadi nanti ini kalau sebelum tanggal 28 Januari maka dia tidak bisa diakses. Ya, aksesnya harus tanggal 28 Januari. Nah, nanti siswa tidak bisa mengerjakan semua KD di sini dalam waktu 1 hari. Mengerjakannya sesuai waktu yang sudah ditentukan oleh gurunya. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya share ilmu tentang Moodle. Ya, mungkin untuk lain waktu saya akan buatkan bagaimana cara membuat room di Zoom. Nanti linknya bisa kita pakai di sini, atau room menggunakan Google Meet. Nanti linknya bisa kita sinkronkan dengan Moodle di sini. Kemudian membuat absensi dari Google Form, kemudian linknya nanti bisa masuk ke sini. Kemudian apa lagi ya? Kalau untuk membuat question bank itu di YouTube saya atau YouTube-nya Teknosa itu sudah ada, nanti tinggal dicari di situ aja. Mungkin itu aja dari saya, semoga ini bermanfaat, semoga bisa memberikan kemajuan untuk sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.